Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu kemampuan yang sangat penting bagi remaja di zaman sekarang, yaitu keterampilan komunikasi. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena komunikasi itu bukan soal berbicara, tapi bagaimana kita menyampaikan perasaan, pikiran, ide dengan cara yang sopan dan dapat diterima oleh orang lain. Komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan, bisa lewat kata-kata, tulisan, bahkan lewat ekspresi wajah maupun bahasa tubuh. Nah, ketika kita berbicara tentang remaja, keterampilan komunikasi berarti kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, menyampaikan perasaan, dan mendengarkan orang lain dengan baik. Jadi bukan sekadar berbicara saja, tapi bagaimana pesan itu sampai dan tidak menyinggung orang lain atau menimbulkan salah paham. Pada masa remaja, keterampilan ini sangat penting karena mereka sedang belajar memahami diri mereka sendiri sekaligus memahami orang lain. Komunikasi yang baik itu sangat penting dalam kehidupan remaja. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Kita tahu bahwa masa remaja adalah masa di mana pertemanan itu sangat penting. Kalau komunikasinya buruk, sering salah paham, akhirnya hubungannya menjadi renggang. Komunikasi yang baik membantu remaja lebih mudah diterima dalam lingkungan pergaulannya. Yang kedua, berpengaruh pada prestasi di sekolah. Jadi saat kita berani bertanya, berani berdiskusi, presentasi, ataupun menyampaikan pendapat, itu sudah menjadi salah satu bentuk dari komunikasi. Bahkan guru biasanya juga lebih mudah memahami kebutuhan murid yang komunikatif. Yang ketiga, mengurangi konflik. Banyak sebenarnya konflik yang muncul karena kita cuman salah menanggapi apa yang dimaksud oleh orang lain. Dan dengan komunikasi yang baik dan yang jelas dan sopan, masalah kecil bisa diselesaikan tanpa harus dibesar-besarkan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Remaja yang mampu berkomunikasi dengan baik biasanya lebih tenang dan tidak canggung ketika berada dalam lingkungan sosial yang luas. Mereka juga lebih mudah memimpin atau mengambil keputusan. Terakhir ini, komunikasi itu menjadi bekal masa depan. Dunia kerja dan kehidupan sosial mengharuskan kita untuk banyak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hampir semua jenis profesi yang ada di dunia ini mengandalkan kemampuan ini, baik secara lisan maupun tulisan. Jenis-jenis keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki oleh remaja, yang pertama adalah komunikasi verbal. Ini adalah cara kita berbicara, kata apa yang kita pilih, bagaimana intonasinya, apakah kita berbicara dengan sopan atau tidak. Pilihan kata yang tepat dapat memperjelas maksud apa yang kita sampaikan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Tanpa kata-kata pun kita bisa mengirim pesan, senyum, gerakan tangan, kontak mata. Semuanya adalah bentuk komunikasi. Terkadang bahasa tubuh lebih jujur karena dibandingkan itu semua, dia menunjukkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Sebenarnya banyak tantangan yang dihadapi remaja dalam hal komunikasi, misalnya rasa malu, kurang percaya diri, takut salah bicara,
atau takut ditertawakan oleh orang lain ketika menyampaikan pendapat. Hal ini wajar karena masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Selain itu, komunikasi melalui media sosial membuat kita salah paham karena kita tidak melihat ekspresi wajah ataupun mendengar nada suara lawan bicara kita. Belum lagi kebiasaan mengirim pesan singkat atau emoji yang kadang menimbulkan salah paham, penafsiran yang berbeda-beda dari apa yang kita tangkap dari yang mereka kirim. Jadi teman-teman, keterampilan komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan remaja. Bukan hanya untuk bersosialisasi, tetapi juga untuk sukses di sekolah dan di kehidupan ke depan. Komunikasi yang baik membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri, lebih mudah bergaul, dan lebih siap menghadapi masa yang akan datang. Semoga penjelasan saya dalam video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.